Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kita akan mempresentasikan tentang perkembangan budaya visual Nusantara, tema 3, yaitu zaman Soekarno, pembangunan identitas nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rizaldi dengan akhiran NPM 043 dan beberapa anggota lainnya, India Eliza dengan NPM 008, Safa Khalisa dengan NPM 071, Nashwa Meita dengan NPM 026, Atika Fajria dengan NPM 097, Sekardiah Gayatri dengan NPM 117, dan Andika Angkasa dengan NPM 131. Sebelumnya, aku membacakan pendahuluan. Dan budaya visual memiliki peranan penting dalam sejarah kebudayaan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Budaya visual menjadi sarana untuk mengekspresikan nasionalisme dan harga diri bangsa. Era ini juga ditandai dengan dominasi politik dan upaya membatasi pengaruh budaya Barat, sehingga menghasilkan berbagai produk budaya yang mencerminkan semangat nasionalisme bangsa. Era ini juga ditandai oleh dominasi politik yang kuat dari pemerintah serta upaya yang gigih untuk membatasi pengaruh budaya Barat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya asli Indonesia serta memperkuat kebijakan kebijakan ini mendorong berkembangnya berbagai produk budaya yang tidak hanya mencerminkan semangat nasionalisme tetapi juga mengekspresikan inovasi dan kreativitas seniman lokal dalam konteks eksperimen demokrasi liberal yang sedang diupayakan. Jadi, contoh berikut ini adalah contoh iklan pembangunan identitas nasional yang iklan promosi wisata, yaitu sebelah kiri, iklan wisata Fly to Java by KNILM, karya Jill Levis tahun 1937, lalu yang tengah adalah iklan Pasar Gambir tahun 1926, dan sebelahnya kanan lagi itu iklan Jar Market Pasar Malam tahun 1930, dan sebelah kanan adalah Holland House Exilic karya Jill Levis juga dari tahun 1937. Next. Lalu ada juga Pasar Gambir yang lainnya, itu juga dari tahun yang sama 1926, dan juga ada poster kayak Visit Java gitu. Next. Nah, karena tadi ada banyak contoh-contoh iklan, jadi yang kita bahas itu salah satunya ini, yaitu poster Fly to Java yang milik Jan Levis itu. Jadi secara visual, poster ini itu menggambarkan beberapa stupa Borobudur. Dari yang terdepan itu masih terlihat detail, dan di bagian belakang menggambarkan siluet-siluet stupa. Poster ini itu memiliki seni visual Nusantara yang memperkenalkan budaya Indonesia dan hingga dianggap sebagai salah satu pemicu pariwisata ke Borobudur dari wisatawan mancanegara, khususnya wilayah Eropa pada tahun tersebut. Jadi itu tuh berangkat dari dua kepentingan, yaitu konservasi yang lebih cenderung melindungi dan publikasi pariwisata yang cenderung kayak menjual gitu. Sehingga ditemukan beberapa kayak gejala yang dapat mempengaruhi identitas Borobudur yang sebagai salah satu hasil budaya yang memang harus dilindungi gitu, dan begitupun juga layak untuk menjadi tujuan wisata. Jadi kayak sehubungan dengan
beberapa kepentingan itu tadi yang dianggap dapat mempengaruhi pencitraan Borobudur tersebut. Jadi kayak ditemukan salah satu elemen yang dapat dikaji dikarenakan mampu mempengaruhi identitas, yang salah satu elemen tersebut adalah media publikasi atau komunikasi, yaitu ya dari poster itu tadi. Next. Lalu selanjutnya adalah ada gaya visual yang beredar pada poster iklan di kala itu mengalami pencampuran dengan gaya desain grafis India seperti gaya Art Nouveau atau gaya plakatsil, dan salah satunya adalah gaya Art Deco. Ini yang merupakan gaya desain modern yang berkembang di Eropa. Gaya visual tersebut dipelopori dan dikembangkan oleh seniman-seniman atau perancang grafis Belanda yang kemudian dikembangkan oleh seniman-seniman itu. Lalu hal tersebut juga menciptakan aliran baru bagi seniman-seniman Indonesia yang mencerminkan Indonesia. Seperti contoh sebelumnya tadi ada Fly to Java yang divisualisasikan dengan gaya desain Art Deco. Itu seperti terlihat kubisme atau modernisme. Berkembangnya gaya desain grafis India yang mencapai pundaknya pada tahun 1940-an, lalu didukung oleh pesatnya industri pers atau surat kabar dan majalah. Lalu ada dengan berbagai macam bahasa pengantar, pers Belanda atau pers Tionghoa, yang mengandalkan kelangsungan hidupnya dari pendapatan iklan. Pers kolonial yang bersifat optitis telah menyebutkan pers sebagai satu media perkianan yang banyak memuat informasi komersial dalam pemberitaannya. Mungkin segitu saja, boleh dilanjut. Tema-tema ilustrasi iklan yang dirancang para seniman grafis Belanda banyak mengangkat eksotisme kehidupan masyarakat pribumi dengan segala atribut identitas kulturalnya. Dengan pandangan yang sangat kolonial sentris, cenderung melecehkan dan menganggap kaum pribumi sebagai the other, dengan segala perbedaan ciri-ciri genetiknya. Sebaiknya, ketika perancangan grafis iklan banyak dilakukan oleh perancang-perancang grafis pribumi, maka obsesi genetik menjadi Belanda banyak mewarnai wajah visualisasi periklanan di Indonesia dengan tampilnya bintang iklan wanita-wanita pribumi dengan anatomi dan proporsi tubuh sangat barat, seperti hidung mancung, kulit putih, mata cermelang, dan bibir merekalah ala bintang Hollywood, meskipun tetap bersanggul dan kebaya. Next. Lalu pada slide berikutnya, poster-poster ini itu dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun dan memperkuat identitas nasional Indonesia, serta menampilkan nilai-nilai nasionalisme, kerakyatan, dan kemodernan. Poster ini berjudul poster We Fight for Democracy, we have only to win. Poster ini menjelaskan kepada musuh, terutama Belanda, bahwa rakyat Indonesia berjuang keras untuk memenangkan perang yang menjunjung demokrasi. Lalu menggambarkan antusiasme semangat rakyat Indonesia yang diproklamasikannya kemerdekaan. Poster ini dilukiskan dengan gambar seorang pejuang yang bertelanjang dada, yang belakangnya terdapat 3 orang berpeci dan seorang lagi tanpa penutup kepala. Mulut kelima orang dalam poster terbuka ini seolah mengucapkan kata-kata yang sama. Latar belakang poster ini adalah pemandangan alam dengan kerumunan massa yang sangat banyak. Di samping itu, pemerintah juga menyerukan kepada rakyat
agar menyambut naskah Linggajati dengan tenang. Pada contoh poster tahun 1947 yang berjudul Sambutlah Naskah Persetujuan dengan Tenang. Kemudian memang pada poster itu pro dan kontra memang ada, namun untuk menghindari agar tidak terjadi perang saudara pada tersebut, maka baik pro atau kontra harus tetap bersatu. Poster ini dengan latar belakang gambar Soekarno yang berpeci, yang sebagian besar ruangnya dipenuhi dengan teks yang berukuran sangat besar, yaitu sambutlah naskah persetujuan dengan tenang. Pro atau kontra tetap bersatu. Hindarkanlah perang saudara. Oke, next. Baik, mungkin dapat disimpulkan bahwa budaya visual di Indonesia terutama Baik, mungkin dapat disimpulkan bahwa budaya visual di Indonesia, terutama pada era Presiden Soekarno, digunakan untuk mengekspresikan nasionalisme, menyatukan rakyat, dan membangun identitas nasional. Seni visual berfungsi sebagai alat propaganda dan melestarikan nilai budaya asli. Dengan mengatasi pengaruh budaya Barat, potensi seperti Fly to Java dan gaya desain grafis Indies mencerminkan inovasi lokal dan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Poster-poster ini juga memperkuat semangat kebangsaan dan menggambarkan perjuangan kemerdekaan serta persatuan rakyat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk mencari jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.